Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Farah Nur dengan NIM 223010303055 akan membahas jawaban dari kuis akuntansi perbankan yang telah diberikan oleh Ibu Teresia Mentari. Pada soal pertama yaitu, berdasarkan transaksi Tuan Albani pada bulan Mei 2022, buatlah jurnal umum yang harus dibuat oleh pihak perbankan. Jawabannya, pada transaksi pertama, Albani pada tanggal 4 Mei 2022 membuka tabungan di Bank Mandiri Palangkaraya dengan setoran awal sebesar Rp1.000.000 secara tunai. Maka jurnal umumnya yaitu kas senilai Rp1.000.000 berada di debit dan tabungan Albani senilai Rp1.000.000 berada di kredit. Transaksi kedua, pada tanggal 7 Mei 2022, Albani menyetor ke rekening tabungannya dengan selembar cek 5 juta dari Akmal nasabah Bank Mandiri Cabang Muara Teweh. Maka jurnal umumnya yaitu giro Akmal sebesar 5 juta berada di debit dan tabungan Albani sebesar 5 juta di kredit. Yang ketiga, pada tanggal 8 Mei 2022, Albani mendapat transfer dari Citra melalui Bank Mandiri Cabang Kasongan sebesar 10 juta. Maka jurnal umumnya yaitu RAK Cabang Kasongan senilai 10 juta di debit dan tabungan Albani sebesar 10 juta di kredit. Transaksi keempat, pada tanggal 9 Mei 2022, Albani menarik dana tabungannya secara tunai di Bank Mandiri Palangkaraya sebesar Rp500.000. Maka jurnal umumnya yaitu tabungan Albani sebesar Rp500.000 berada di debit dan kas Rp500.000 berada di kredit. Transaksi kelima, pada tanggal 10 Mei 2022, Albani menarik dananya melalui ATM sebesar Rp300.000, maka jurnal umumnya yaitu tabungan Albani Rp300.000 di debit dan ATM Rp300.000 berada di kredit. Transaksi ke-6, pada tanggal 20 Mei 2022, Albani menarik rekening tabungannya di Bank Mandiri Cabang Kasongan sebesar 2 juta secara tunai, maka jurnal umumnya yaitu jika jurnal yang dibuat Bank Mandiri Palangkaraya, maka tabungan Albani 2 juta di debit dan RAK Cabang Kasongan 2 juta di kredit. Lalu, jika jurnal yang dibuat Bank Mandiri Kasongan, maka RAK Cabang Palangkaraya senilai 2 juta di debit dan kas 2 juta di kredit. Transaksi ketujuh, pada tanggal 30 Mei 2022, Albani mendapat bunga tabungan sebesar Rp55.000 pada bulan Mei 2022. Maka jurnal umumnya yaitu biaya bunga berada di debit senilai Rp55.000 dan tabungan berada di kredit senilai Rp55.000. Transaksi ke-8, pada tanggal 1 Desember 2022, Albani mengambil seluruh dananya sebesar 5 juta dan sekaligus menutup rekening tabungannya. Maka jurnal umumnya yaitu tabungan sebesar 5 juta di debit dan kas sebesar 5 juta di kredit. Masuk ke soal yang nomor 2. Dari transaksi yang terjadi pada rekening Tuan Delon selama bulan Maret 2023 dengan suku bunga tabungan sebesar 15% per tahun untuk saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo bunga harian. Lalu hitunglah pendapatan bunga bersih yang diterima Tuan Delon apabila dikenakan pajak 20% dengan ketentuan suku bunga harian yaitu tanggal 1 sampai 10 bunganya 12%, tanggal 11 sampai 20 bunganya 14%, dan tanggal 21 sampai 31 bunganya 16%. Jadi jawabannya yaitu pada tanggal 1 setoran tunai berada di kredit sebesar Rp2.500.000, saldonya sebesar Rp2.500.000. Tanggal 5 setoran tunai berada di kredit sebesar 1 juta, saldonya bertambah menjadi Rp3.500.000. Tanggal 7, tarik tunai berada di debit sebesar Rp2.500.000, saldonya berkurang menjadi 1 juta. Tanggal 10, transfer masuk berada di kredit sebesar 2 juta, saldonya bertambah menjadi 3 juta. Tanggal 13, transfer keluar berada di debit sebesar 1 juta, saldonya berkurang menjadi 2 juta. Tanggal 15, setoran tunai berada di kredit sebesar 2 juta, saldonya bertambah menjadi 4 juta. Lalu tanggal 20, tarik tunai berada di debit sebesar Rp1.500.000, saldonya berkurang menjadi Rp2.500.000. Tanggal 25, transfer masuk berada di kredit sebesar 2 juta, saldonya bertambah menjadi Rp4.500.000. Tanggal 30, transfer keluar berada di debit sebesar 3 juta, saldonya berkurang menjadi Rp1.500.000. Tanggal 31, transfer masuk berada di kredit sebesar 3 juta, saldonya bertambah menjadi Rp4.500.000. Untuk perhitungan saldo terendah yaitu dengan menggunakan rumus bunga sama dengan persentase bunga dikali dengan saldo terendah dibagi dengan 12 bulan. Maka 15% dikali 1 juta dibagi dengan 12, maka hasilnya 12.500. Pada pajak, dengan menggunakan rumus persentase pajak dikali dengan bunga sebelum pajak,
maka 20% dikali 12.500, maka hasilnya 2.500. Pada bunga bersih, dengan rumus bunga sebelum pajak dikurang pajak, maka 12.500 dikurang 2.500, maka hasilnya 10.000. Untuk tabungan akhir dengan rumus saldo akhir ditambah bunga bersih sama dengan 4.500.000 ditambah dengan 10.000, maka hasilnya 4.510.000. Lalu menghitung saldo rata-rata, yaitu total saldo transaksi dibagi dengan total transaksi, maka didapat 29 juta dibagi dengan 10 sama dengan 2.900.000. Lalu bunganya yaitu 15% dikali dengan 2.900.000 dibagi dengan 12 bulan, maka didapat 36.250. Pajaknya yaitu 20% dikali dengan 36.250 sama dengan 7.250. Bunga bersihnya yaitu 36.250 dikurang 7.250 sama dengan 29.000. Untuk tabungan akhir yaitu saldo akhir ditambah dengan bunga bersih, maka 4.500.000 ditambah dengan 29.000, hasilnya 4.529.000. Lalu masuk pada perhitungan saldo bunga harian dengan rumus bunga sama dengan persentase bunga dikali saldo, dibagi dengan 365 hari dikali dengan total hari. Lalu tanggal 1 sampai 4, bunganya 12%, dikali dengan 2.500.000 dibagi dengan 365 hari, dikali dengan 4, didapat hasil 3.287,67. Lalu pada tanggal 5 sampai 6, bunganya 12% dikali dengan 3.500.000 dibagi dengan 365 hari dikali dengan 2, maka didapat hasilnya 2.301,37. Lalu pada tanggal 7 sampai 9, bunganya 12% dikali dengan 1 juta dibagi dengan 365 hari dikali dengan 3 sama dengan 986,30. Lalu pada tanggal 10, bunganya masih 12% dikali dengan 3 juta dibagi dengan 365 hari dikali dengan 1, hasilnya 986,30. Lalu tanggal 11 sampai 12, yaitu bunganya 14% sesuai dengan ketentuan, dikali dengan 3 juta dibagi dengan 365 hari dikali dengan 2, maka hasilnya 2.301,37. Lalu pada tanggal 13 sampai 14, bunganya 14% dikali dengan 2 juta dibagi dengan 365 hari dikali dengan 2, hasilnya 1.534,25. Pada tanggal 15 sampai 19, bunganya 14% dikali dengan 4 juta dibagi dengan 365 hari dikali dengan 5, maka hasilnya 7.671,23. Pada tanggal 20, bunganya 14% dikali dengan 2.500.000 dibagi dengan 365 hari dikali dengan 1, maka hasilnya 958,90. Lalu masuk tanggal 21 sampai 24, bunganya meningkat menjadi 16% sesuai dengan ketentuan, maka dikali dengan 2.500.000 dibagi dengan 365 hari dikali 4, maka hasilnya 4.383,56. Pada tanggal 25 sampai 29, bunganya 16% dikali dengan 4.500.000 dibagi dengan 365 hari dikali dengan 5, hasilnya yaitu 9.863,1. Pada tanggal 30, bunganya masih 16% dikali dengan 1.500.000 dibagi dengan 365 dikali 1, hasilnya 657,53. Dan terakhir tanggal 31, bunganya masih 16% dikali dengan 4.500.000 dibagi dengan 365 dikali dengan 1, hasilnya 1.972,60. Jadi, total saldo hariannya yaitu 36.904,11 jika dihitung menggunakan Excel dan 36.904,09 jika dihitung manual dengan 2 angka di belakang koma. Masuk pada pajak. Pajak dengan rumus presentasi pajak dikali dengan bunga sebelum pajak, maka hasilnya 20% dikali dengan 36.904,11, maka hasilnya
4.380,82. Bunga bersihnya yaitu bunga sebelum pajak dikurang pajak, maka 36.904,11 dikurang dengan 7.380,82, hasilnya yaitu 29.523,29. Lalu tabungan akhirnya yaitu saldo akhir ditambah dengan bunga bersih, maka 4.500.000 ditambah dengan 29.523,29 sama dengan 4.529.523,29 rupiah. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.